Ini semua, baru-baru ini, Eropa merasakan dampak dari keberaniannya memboikot sawit Indonesia. Undang-undang anti-deforestasi Uni Eropa yang menargetkan produk sawit Indonesia telah membuat pengusaha di benua biru khawatir dan bingung. Beberapa dari mereka bahkan mengkhawatirkan kemungkinan tersingkir dari pasar ini. Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap ekonomi Eropa? Mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Pada bulan Desember lalu, Eropa menyetujui undang-undang baru untuk mencegah perusahaan menjual produk seperti kopi, daging sapi, kedelai, karet, minyak sawit, dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi. Perusahaan-perusahaan ini harus membuktikan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi pada kerusakan hutan atau mereka akan didenda hingga 4% dari omset di negara anggota Uni Eropa. Union Investment Jerman, salah satu investor teratas di Unilever dan Reckitt, tahun lalu menulis kepada 56 perusahaan barang konsumsi untuk mencari tahu lebih banyak tentang deforestasi dalam rantai pasokan mereka. Hendrik Ponze, kepala ISG di Union Investment, menyatakan bahwa denda dapat menjadi resiko bagi kinerja perusahaan-perusahaan ini di pasar saham. Dokumen internal Union Investment yang dilihat Reuters menunjukkan bahwa hanya 14 dari 56 perusahaan yang mengaku memiliki operasional bebas deforestasi. Sebagai investor besar, ini sangat tidak biasa. Biasanya, kami menerima jawaban dari perusahaan manapun yang kami kirimi surat. Mungkin alasan untuk tidak menjawab adalah karena mereka tidak punya sesuatu untuk dikatakan. Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh investor barang konsumsi seperti Schroders, Janus Henderson, NBIM, KLP, Aviva, Fidelity International, dan 91. Mereka sedang berbicara dengan produsen tentang masalah ini. Namun, 3 di antaranya mengatakan akan mengidentifikasi emiten barang konsumsi yang mungkin akan mereka jual. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB memperkirakan bahwa 420 juta hektar hutan hilang akibat deforestasi pada tahun 1990 hingga 2020. Konsumsi Eropa telah mewakili sekitar 10% dari deforestasi global, dengan minyak kelapa sawit dan kedelai menyumbang lebih dari 2/3-nya. Aturan baru ini mewajibkan perusahaan untuk memberikan formulir uji tuntas elektronik kepada petugas bea cukai yang menunjukkan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi terhadap perusakan hutan. Pembuat barang konsumsi mengandalkan teknologi seperti satelit dan kecerdasan buatan untuk membantu mereka memberantas deforestasi dari rantai pasokan mereka. Nestle, perusahaan makanan terbesar di dunia, menargetkan sepenuhnya bebas deforestasi untuk kakao dan kopi pada tahun 2025. Unilever, pembuat sabun Dove dan es krim Ben & Jerry's, menargetkan rantai pasokan minyak kelapa sawit, kertas dan karton, teh, kedelai, dan kakao bebas dari deforestasi pada akhir 2023. Di Betato, kepala operasi di 2 anak usaha Nestle, yaitu Nescafe dan KitKat, menganggap bahwa kecerdasan buatan dapat mempercepat proses ini. Ia menyebut akan fokus menggarap metode ini untuk mencapai target. Eropa sering melakukan serangan terhadap produk minyak sawit, khususnya dari Indonesia. Mulai dari kampanye hitam, lewat produk kemasan, hingga undang-undang deforestasi yang mulai berlaku 16 Mei 2023. Edi menyebut bahwa salah satu keunggulan minyak sawit Indonesia adalah kemampuannya untuk digunakan menggoreng pada suhu tinggi tanpa rusak, berbeda dengan minyak nabati lainnya. Selain itu, minyak sawit juga mengandung beta-karotin yang lebih tinggi
dibandingkan minyak nabati lainnya. Harga minyak sawit lebih murah karena produksinya yang lebih ekonomis, efisien, dan produktif dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Ahmad Maulizal Suttawijaya, Kepala Divisi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, menambahkan bahwa produktivitas minyak kelapa sawit sebagai minyak nabati masih belum bisa digantikan oleh minyak nabati lain seperti minyak bunga matahari, minyak kedelai, hingga minyak jagung. Ahmad juga menyatakan bahwa Undang-Undang Deforestasi Uni Eropa bertujuan untuk melindungi pasar produk minyak nabati mereka sendiri yang kalah bersaing dengan minyak sawit Indonesia yang lebih ekonomis. Ia berharap Indonesia dapat lebih giat dalam melakukan promosi, sosialisasi, dan advokasi sawit di dalam dan luar negeri. Langkah-langkah Eropa yang terlihat menyerang kelapa sawit Indonesia pada dasarnya adalah bentuk persaingan dagang. Mereka tidak mampu bersaing dengan produk sawit yang lebih ekonomis dan efisien. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda tentang kebijakan ini? Silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Sampai berjumpa di video menarik berikutnya.